Halo para penonton, selamat datang di channel YouTube PT Indotara. Hari ini kita kedatangan dua buah unit yang sangat penting yang mungkin para pemirsa bisa gunakan jika memiliki usaha kecil-kecilan atau sampai usaha menengah. Nah, produk yang akan kita bahas ini adalah produk laser dengan produk inkjet printer. Nah, penasaran dengan produk apa yang kita bahas hari ini? Bagaimana spesifikasi? Bagaimana cara penggunaannya? Saksikan terus video ini sampai selesai. Nah, unit yang ada di depan kita sekarang ini adalah yang pertama adalah unit dari Pontax. Yang kedua adalah unit Pontax ini ada dua macam. Yang pertama adalah unit Pontax handheld fiber laser marking. Dan yang kedua adalah unit Pontax inkjet printer. Nah, masing-masing ini memiliki satu fungsi yang sama, yaitu mengubah gambar atau tulisan atau barcode atau sesuatu yang para pemirsa tulis di LCD-nya itu menjadi suatu yang bisa diterapkan di barang yang para pemirsa ingin tempel. Contoh, misalkan para pemirsa ingin membuat suatu logo untuk barang yang para pemirsa jual. Nah, biasanya itu menggunakan stiker atau tempelan. Nah, model-model seperti itu merupakan model-model yang belum menggunakan teknologi. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang, dengan fungsi laser dan inkjet ini, itu akan membuat para penonton atau para pemirsa akan lebih mudah dalam membuat atau menempelkan logo ke suatu barang yang ingin para pemirsa tempel. Lebih detailnya penjelasan itu akan kami terapkan di dalam demonya nanti. Oke? Nah, untuk Pontax handheld fiber laser marking ini sendiri, para pemirsa dalam pembeliannya akan mendapatkan satu buah unit seperti ini, yang dimana sudah menggunakan lasernya sendiri sudah menggunakan fiber laser. Untuk fiber laser memiliki lifetime yang lebih panjang, hasil laser yang lebih presisi dan lebih detail, sehingga jika para pemirsa ingin hasil yang lebih detail dan hasil yang lebih bagus, saya sarankan menggunakan fiber laser karena lifetime-nya juga panjang. Rata-rata fiber laser bisa dipakai sampai 100.000 jam. Nah, selain itu para pemirsa juga mendapatkan satu buah USB seperti ini di dalam pembeliannya, dan juga langsung dengan satu buah ininya ya, head lasernya. Untuk head fiber laser ini juga sudah dibalut dengan polyurethane coating sehingga unit ini catnya tidak akan gampang pudar ya. Terus yang kedua, unit ini sudah dilengkapi dengan air cooling system sehingga membuat para pemirsa atau para penonton yang membeli unit fiber laser marking ini bisa menggunakan unit ini selama 24 jam. Untuk kecepatan markingnya sendiri itu sekitaran 600.000 karakter per detik. Jadi sudah sangat cepat sekali ya. Bukan hanya untuk penulisan kata-kata saja, tapi handheld laser marking ini bisa untuk memprint gambar atau memprint barcode. Nah, untuk format gambar sendiri itu sudah banyak macam ya yang bisa ditampung oleh handheld laser marking ini, mulai dari JPEG, PNG, TIFF, dan beberapa format gambar lainnya. Nah, selain gambar itu para pemirsa juga bisa memprint barcode, mulai dari barcode code 25 sampai barcode code selanjutnya. Semua itu bisa dilakukan di settingan LCD dari Pontax handheld ini. Ini untuk bagian handheld LCD-nya. LCD ini sudah merupakan LCD touchscreen sehingga para pemirsa bisa menyeting gambar, rasio, ukuran, atau menulis kata-kata atau ukurannya sendiri itu bisa langsung dari LCD ini. Oke, selain itu aksesoris yang para pemirsa bisa dapatkan juga, para pemirsa sudah mendapatkan satu buah pen seperti ini agar memudahkan para pemirsa dalam melakukan settingan gambar atau settingan ukuran di LCD ini. Oke, nah saya akan memberitahu caranya dalam bagaimana cara untuk mengoperasikan dari laser handheld fiber marking ini. Nah, yang pertama para pemirsa bisa lihat di bagian sini. Oke. Nah, di bagian sini sudah terdapat dua buah colokan USB yang para pemirsa bisa gunakan jika ingin memprint gambar atau mencetak gambar di barang yang para pemirsa ingin cetak dengan logo atau gambar ya. Nah, di sini ada tombol on-nya. Nah, para pemirsa bisa tekan di sini. Oke. Setelah para pemirsa tekan di sini, para pemirsa akan cukup menunggu sampai di LCD loading. Setelah LCD ini loading, dia akan menunjukkan beberapa menu, mulai dari menu untuk pengaturan setting display image dan pengaturan untuk bagaimana cara memarking unitnya.
Nah, sembari kita menunggu, nah USB ini tinggal para pemirsa colokan saja ke lubang USB ini ya. Nah, otomatis unit handheld fiber marking ini akan langsung membaca data dari dalam USB ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu bagaimana cara untuk mengoperasikan atau bagaimana cara untuk mencetak gambar tersebut ke material yang ingin ditempel. Oke, nah sekarang yang pertama kita akan mencetak logo ya, logo atau gambar. Sebelumnya di sini saya sudah memasukkan untuk logo Pontax di dalam USB ini. Para pemirsa cukup nanti tinggal open dari bagian menu sini. Para pemirsa bisa open. Nah, bagian file yang ingin para pemirsa ingin tampilkan di dalam kotak ini ya. Jadi untuk di sini para pemirsa bisa lihat di sini adalah parameter untuk di mana logo itu ditaruh. Usahakan logo atau gambar yang ingin para pemirsa cetak berada di dalam kotak ini, karena jika di luar kotak, logo itu tidak akan tercetak. Jadi kotak ini menandakan dari ukuran dari kotak pencetak yang ada di kepala laser marking ini. Nah, untuk memarking atau mencetak logo atau gambar tersebut, para pemirsa bisa langsung klik di bagian tombol marking di sini. Nah, kita coba start mark di sini. Nah, para pemirsa bisa lihat di sini ada laser yang bergerak berbentuk kotak persegi panjang seperti ini. Itu menandakan posisi marking laser yang akan tercetak atau gambar atau logo yang akan tercetak. Jadi para pemirsa jika memiliki material yang dimensinya agak kecil seperti batang aluminium ini, nah para pemirsa bisa lihat ini kan kecil ya. Jadi para pemirsa butuh pedoman titik laser merah ini supaya tahu apakah logo tercetak dengan baik di atas material ini. Jadi tidak ada yang seperti meleset. Contoh misalnya para pemirsa mencetak huruf A, B, C, D, E, tapi huruf E-nya tidak tercetak. Nah, itu para pemirsa bisa antisipasi itu dengan melihat tombol poin laser merah yang ada di kepala laser marking ini. Oke, kita coba marking. Nah, ini pastikan para pemirsa ketika sudah mendapatkan posisi yang pas tidak bergerak selama proses marking ya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, sekarang para pemirsa bisa lihat hasil dari marking Pontax handheld fiber ini ya. Gambarnya sudah sangat bagus, detail. Semua apa yang ada di dalam kotak ini semua termarking di plat aluminium ini. Nah, kenapa ini bisa muncul? Karena seperti yang saya infokan, bahan dasar dari aluminium ini itu memiliki warna yang sedikit berbeda dengan lapisan luarnya. Sehingga ketika lapisan luarnya terkikis oleh laser marking, maka dia akan menunjukkan warna dasarnya sehingga akan membentuk suatu logo seperti ini. Sekarang kita punya material kayu yang ada di sini sekarang, kita akan coba marking di atas kayu. Apakah huruf atau logo Pontax itu akan muncul atau tidak? Nah, kita di sini tandain dulu start mark. Oke. Nah, di sini para pemirsa bisa lihat poin lasernya dan kita akan coba marking. Nah, di sini sudah mulai ya proses markingnya. Nah, proses marking sudah selesai, tapi tidak muncul logo sama sekali. Ini yang seperti saya bilang, jika bahan lapisan luar dengan bahan dalamnya itu memiliki warna yang sama, maka tidak akan muncul gambar atau logo yang ingin dicetak. Karena yang seperti saya sampaikan di awal, marking ini hanya mengupas lapisan luarnya, dengan bentuk logo atau gambar yang ingin dicetak, sehingga hasilnya akan seperti ini jika lapisan luar dan lapisan dalamnya memiliki warna yang berbeda. Oke, nah kita akan coba untuk bagaimana kalau kita print atau mencetak untuk teks atau barcode. Nah, di sini para pemirsa bisa lihat stop mark. Balik ke home, di sininya kita coba hapus dan kita masukin barcode. Nah, ini barcode simple ya, barcode simple.
yang para pemirsa bisa mungkin buat atau ini lewat editor ya. Nah di sini lebih banyak lagi parameternya, barcode parameternya mau seperti apa, tipe barcode ini kan ada banyak ya. Nah para pemirsa bisa setting semua di bagian settingan barcode ini. Oke, tapi kita akan coba untuk print barcode-nya aja dulu. Nah kita marking, kita start mark. Nah kita coba print di sini ya, pastikan poin merahnya sudah pas di lokasi yang ingin di marking. Nah di sini pemirsa bisa lihat untuk logo barcode-nya sudah tampil ya. Nah kita akan coba untuk melakukan print terakhir, yaitu di tulisan ya. Di tulisan kita stop mark dulu, terus kemudian balik ke home. Untuk yang barcode kita coba hapus, kita masukkan tulisan. Oke, di tulisan ini bisa diperbesar dan kita coba edit, misalkan oke, kita close. Nah di sini udah keluar. Kita coba atur di tengah, kita atur ke center. Nah di sini saya sudah mencetak Indotara dan kita akan coba marking di plat di sini ya. Oke, kita marking, start mark. Kita akan coba marking di plat ini. Pemirsa bisa lihat untuk ininya ya. Nah, perbedaannya adalah perbedaan dari ketebalan dan detailnya ya. Ini teks yang kita buat langsung dari unit, yang dimana kita belum menyeting sama sekali. Jadi dari tadi saya tidak menyeting untuk ketebalan tulisannya, saya tidak menyeting untuk ukuran tulisan atau fill type di dalam tulisannya sendiri. Tapi di sini para pemirsa bisa lihat hasil dari logo yang lewat Photoshop, yang dimana sudah di-convert ke PNG dan ditinggal dimasukkan ke dalam unit fiber marking. Detailnya sudah sangat jauh berbeda. Jadi hasil tersebut, hasil logo atau tulisan atau barcode yang para pemirsa cetak itu tergantung dari hasil editan atau hasil settingan dari yang para pemirsa sudah setting di dalam unit Pontax ini ya. Ini saya menunjukkan beberapa contoh yang dimana dua barcode dan tulisan ini tidak disetting sama sekali. Jadi hanya untuk mencetak saja, dan hasil dari contoh atau data yang sudah diedit dan disetting, dan ketika dicetak hasilnya akan seperti ini dan serapi ini. Oke, nah berikut beberapa demo dari unit handheld laser marking. Solusinya adalah untuk material kayu dan material kardus, para pemirsa bisa menggunakan Pontax Inkjet Printer. Nah, Pontax Inkjet Printer ini lebih tepatnya seperti printer dengan namanya printer, tapi printer tersebut bisa digerakkan oleh tangan. Nah, para pemirsa bisa lihat di dalam pembelian inkjet printer ini, para pemirsa sudah mendapatkan tas seperti ini, yang dimana sudah terdapat unitnya. Nah, unitnya sudah sangat kecil sekali sehingga gampang mudah dibawa kemana-mana. Sudah disupport juga dengan lithium baterai, yang dimana pengoperasiannya kurang lebih 4 jam dengan masa pengecasan itu 1,5 sampai 2 jam. Oke, untuk cara pemasangannya juga sangat mudah. Para pemirsa cukup pasangkan. On off-nya ada di sini. Oke. Nah, selain itu para pemirsa sudah mendapatkan 2 buah cartridge seperti ini secara gratis. Dan juga 1 buah charger. Oke. Setelah unit portable inkjet printer ini sudah kita nyalakan, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya juga sudah sangat user friendly dan lebih berwarna ya daripada yang laser marking yang hitam putih. Tapi di sini sudah memiliki beberapa warna. Di sini ada menu teks, date, number, print, new, info, image, more, dan lain-lain, yang dimana para pemirsa bisa gunakan untuk menyeting gambar, tulisan, nomor, tanggal, dan lain-lain. Itu para pemirsa bisa print dari sini langsung. Oke, kita sudah masukkan gambar logo Pontax yang tadi lewat USB. Jadi ini bisa langsung connect ya. Jadi para pemirsa bisa connect dari USB ini ke sini. Tinggal buka file yang ingin dicetak. Nah, kita akan coba masukkan untuk cartridge-nya. Nah, cara masukkan cartridge-nya sudah sangat mudah. Pastikan ininya dimasukkan terlebih dahulu. Setelah itu ditekan saja sampai bunyi klak.
Begitu juga yang ini. Oke, ditekan sampai bunyi klep. Nah, di sini para pemirsa bisa lihat. Di sini saya udah memasukkan logo Pontax. Jadi para pemirsa cukup langsung print aja. Jadi kita coba di material kayu ini ya, material kayu ini. Nah, perbedaan inkjet printer dengan laser marking adalah inkjet printer seperti yang saya bilang fungsinya untuk ngeprint. Jadi dia tidak akan mengikis lapisan luar maupun warna. Yang penting memastikan warnanya warna terang ya, karena inkjet printer ini warnanya hitam. Jadi para pemirsa kalau ngeprint di sini ya nggak akan keluar sama sekali karena warnanya sama-sama hitam. Oke, kita coba di bagian kayu yang tidak bisa dimarking sama sekali. Nah, di sini para pemirsa bisa tekan tombol print di sini jika ingin mulai print. Terus kemudian tekan tombol start. Di sini ada print set dengan back. Print set ini adalah untuk mengatur settingan dari printernya. Tapi kita nggak akan coba setting-setting terlebih dahulu karena kita mau melihat hasil kualitas tanpa settingan yang dimana hasil gambarnya sudah disetting di Photoshop. Nah, di sini kita start. Oke. Nah, di sini tinggal pencet tombol start yang ada di sini, maka printer akan mulai berjalan. Nah, untuk mesin inkjet printer ini para pemirsa harus menggeser dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Nah, para pemirsa tidak bisa diam karena unit tidak akan terprint sama sekali. Kita coba. Jadi para pemirsa geser dari kiri kanan itu sambil tahan tombol start yang ada di tangan unit ini ya. Nah, kita coba. Nah, para pemirsa bisa lihat hasil dari inkjet printer ini ya sudah sangat cepat. Jadi para pemirsa bisa menempel logo sendiri di packingan para pemirsa, baik di kardus, di kayu, atau material-material lainnya yang ingin menjadi packing, atau membuat logo sendiri di unit. Yang penting pastikan unit yang ingin ditempel sama inkjet printer ini memiliki warna yang berbeda dari cartridge yang para pemirsa isi ya. Oke, nah kita coba sekali lagi di sini. Nah, hasilnya sudah sangat rapi, presisi dan sesuai dengan logo yang ada di sini. Oke, kita coba pause, kita back, coba kita masukkan data yang lain ya, seperti mungkin tanggal. Kita masukkan tanggal hari ini. Fontnya kita di sini, fontnya bisa para pemirsa edit ya, tapi kita nggak coba edit karena pasti akan lama. Nah, di sini sudah ada tanggalnya ya, 2023 3 Mei. Kita coba print. Misalkan di sini. Nah, kalau bisa lihat ya. Cuma adalah kekurangannya daripada kontak laser marking ini, para pemirsa harus mengatur jaraknya dari yang para pemirsa ingin cetak. Contoh, kalau di laser marking itu memiliki poin laser merah yang dimana bisa memberitahukan kepada para pemirsa letak si logo atau tulisan yang akan tercetak di material ini. Tapi untuk yang inkjet printer itu tidak ada. Jadi para pemirsa bisa harus perkirakan sendiri apakah dari panjang dan lain-lainnya, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, itu untuk tanggal ya. Untuk tanggal kita balik lagi, kita coba ke angka. Di sini ada desimal dan lain-lain, kita ikutin aja default nih karena untuk kalau setting cukup lama. Misalkan di sini muncul angka 00. Kita coba print. Start. Coba. Nah, di sini tampil ya 00-nya. Nah, di sini 001. Nah, dia akan menghitung angka terus-terusan dicetak. Nah, berikut beberapa review dari inkjet printer sampai ke laser marking untuk unit Pontax ini. Nah, jika para pemirsa ragu atau ingin langsung coba unitnya itu, para pemirsa bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada yang lokasinya ada di Cikupa, Tangerang. Para pemirsa bisa langsung cek unit tersebut dan mau coba caranya, mau coba mungkin logo-logo yang ingin para pemirsa print, para pemirsa bisa langsung datang ke sini untuk coba. Nah, untuk garansi yang kita tawarkan adalah selama 1 tahun untuk pergantian full spare part dan service. Jadi para pemirsa nggak perlu ragu dan nggak perlu takut bagaimana garansi perbaikan, karena kami punya tim after sales service yang profesional di bidangnya untuk menghandle semua kerusakan atau semua maintenance atau semua permasalahan dari pembelian unit Pontax Heavy Laser Marking dengan inkjet printer. Oke, nah sebelum saya mengakhiri video review hari ini, saya juga mengundang para pemirsa yang mungkin bergerak di bidang multimedia, vlogger, youtuber, tiktokers, dan lain-lain untuk datang ke Geraha PT Indotara Persada, tag video sepuasnya, review video sepuasnya, melakukan talk show atau datang ngobrol, bisa langsung datang ke Geraha PT Indotara Persada
kami buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Oke, sekian review video produk kita kali ini. Jika ada pertanyaan terkait review saya, memang beberapa fungsi yang mungkin para pemirsa belum saya jelaskan, bisa langsung coba komen di kolom komentar. Kita akan respon pertanyaan para pemirsa. Nah, mungkin sekian review video kita hari ini. Kita jumpa di review video berikutnya. Bye-bye.